ke-7. Sebelum kita lanjut, kira-kira ada pertanyaan? Semua rumah udah selesai ngurus zakarohnya? Rumah mana belum? Rumah Cemara udah? Rumah Angkasa? Bus? Mabes? Sinai? Belum. Oh, banyak yang belum. Ada pertanyaan nih? Oke, kalau nggak ada kita ngelanjut sedikit dari pembahasan ilmu hadis yang kemarin. Fasal ya, faslun fi anwa'il ilmu hadis. Tapi pertanyaan yang kemarin itu yang Oh iya. Memang kita akan bahas ini sekarang. Sebelumnya saya akan memahamkan kepada kalian atau mengulangi pemahaman yang sudah ada di kalian. Tentang yang dinamakan nafid. Nafid itu antara sesuatu sama salab sesuatu itu sendiri, atau sesuatu sama nafyun sesuatu itu sendiri. Saat kita memahami sesuatu sama nakidnya, maka dalam artian saat kita memahami konsep sesuatu sama nakidnya, atau yang dinamakan dengan dua nakid, maka kita memahami bahwasannya antar dua nakid ini nggak mungkin dia bersatu di dalam afrod. Ini jelas? Ada yang kurang jelas nggak di kalam ini? Jadi misalnya saya katakan antara afrod orang-orang yang yajlis sama yang la yajlis, ini nggak mungkin nyatu afrodnya. Misalnya dikatakan bahwasanya manusia itu hanya ada dua jenisnya, imma yang duduk, imma yang tidak duduk. Ini jelas ya. Nah, antara afrod yang duduk dan yang tidak duduk itu nggak mungkin nyatu, nggak mungkin bisa sama afrodnya. Pasti yang duduk itu adalah yang tidak duduk, paham? Atau pasti yang duduk itu adalah yang bukan tidak duduk, gitu. Atau yang bukan duduk, jelas ya. Yang dimana mereka berdua ini pasti berbeda afrodnya, itu nggak mungkin nyatu, jelas ya dari sini. Nah, kalau kalian memahami korelasi ini, kita memahami sebelumnya udah membahas bahwasanya tasawur itu yang bukan tasdik, dan tasdik itu yang bukan tasawur, karena maknanya itu nakid. Tasawur itu adalah idrok bi ghairi hukmin, sedangkan tasdik itu adalah idrok bi hukmin. Nah, di saat ada sesuatu antara isbat sama nafinya, maka itu kita memahami bahwa itu adalah sesuatu sama nakidnya. Idrok bi hukmin sama bi ghairi hukmin, berarti keduanya sama-sama idrok nih. Hanya saja yang satunya itu bi hukmin, yang satunya bi ghairi hukmin. Di saat seperti itu kita memahami bahwasanya tasawur sama tasdik itu adalah sejatinya maknanya itu nakid. Hanya saja kita lihat secara lafadznya sama-sama wujudi, sehingga kita mengatakan tasawur sama tasdik itu adalah sesuatu sama musawi nakidnya. Nanti kenapa dikatakan musawi, kita membahasnya saat udah membahas nisbah baina kuliyain. Kenapa dia bisa dikatakan musawi nakid? Oke, sampai sini jelas ya. Nah, kalau kalian memahami itu dengan baik, pasti kita semua, kalau kita memahami itu dengan baik, kita semua akan menemukan kejanggalan di penamaan kemarin. Di saat kita melihat di marohil tasawur, marohil tasawur itu ada 4, gitu. Dalam artian sesuatu itu dari tasawur bisa dikatakan tasdik nantinya, itu wajib dia melewati 4 marhalah. Ini jelas ya. 4 marhalah. Marhalah pertama dia harus mentasawurkan maudhu'nya. Kedua, dia harus mentasawurkan mahmulnya. Ketiga, dia harus mentasawurkan nisbah.
Nisbah yang seperti saya bahas itu adalah kelayakan penempelan antara maudhu sama mahmul. Gitu. Jadi itu adalah tasawur sendiri. Gitu. Makanya saya katakan tasawur nisbah bainal maudhu wal mahmul itu masih mufrad gitu. Karena dia adalah satu pengetahuan yang terpisah sendiri. Jelas? Baru di saat udah kita melihat nisbahnya dan kita mengkira-kira bahwasanya ada nisbah antara maudhu sama mahmul dan dia layak untuk ditempelkan, maka akhirnya kita idrok wuku nisbah itu sendiri. Saya melihat bahwasanya ada nisbah antara qaim atau qiyam terhadap Zaid gitu. Akhirnya saya mengukuhkan qiyamnya itu karena saya melihat langsung gitu. Ini jelas ya. Nah, terus kemarin yang di keempat itu kita masih menamakan dia dengan tasawur wuqu'in nisbah. Ini jelas ya. Tasawur wuqu'in nisbah. Nah, itulah yang saya katakan kalau kita masih mengingat konsep ini, kita akan menemukan kejanggalan di sini secara zahirnya. Walaupun nanti setelah dijelaskan nggak ada yang janggal di situ. Secara zahirnya seperti itu. Jelas iskalnya? Sebelum saya jelasin penyelesaiannya, saya jelasin iskalnya dulu. Kalian paham iskalnya? Apa iskal yang terjadi di situ? Ada yang kurang jelas? Ada pertanyaan? Ya? Kan kalau tasdik itu kan pukul nisbah yang sudah nyata gitu. Kalau misalnya kayak dalam matematika gitu, kita menghitung berapa tanah, tapi tanpa ada tanah secara nyata gitu. Apakah hasil hitungan kita tuh maksudnya tasdik apa salah? Oke. Untuk menjelaskan itu jawabannya itu tasdik ya. Untuk menjelaskan itu saya udah mentafsir dalam artian menjelaskan di awal perbedaan antara waqi sama nafsul amr. Waqi itu adalah realitas seseorang. Makanya saya selalu mengatakan tasdik itu wukunya itu wuku bagi realita masing-masing. Paham? Makanya tasdik itu bisa mukhalafah terhadap nafsul amr. Walaupun terkadang seseorang itu mengistilahkan waqi itu dengan nafsul amr. Maaf, kebalik. Seseorang itu mengistilahkan nafsul amr itu dengan waqi. Gitu. Seperti kemarin kita ada mengatakan mutawabiqun lil waqi. Kan ada kata-kata seperti itu. Idrok itu ima idrok pada nisbah, ima pada mufrad. Nisbah itu ima jazim, ima ghairu jazim. Jazim itu ima mutawabiq lil waqi, ima ghair mutawabiq lil waqi. Nah, waqi yang dimaksud di situ bukan waqi masing-masing orang, tetapi waqi yang diartikan dengan nafsul amr. Makanya itu kalau misalnya waqi diartikan nafsul amr, maka waqinya seseorang itu bisa terkadang bertolak belakang dengan kejadian nyatanya. Ini jelas? Karena saat orang lihat sekilas dia merasa waqi dia itu seperti itu, makanya akhirnya dia idrok. Di saat dia idrok ternyata setelah ditelaah lagi nafsul amrnya berbeda. Makanya itu bisa terjadi mukhalifun atau ghairu mutabiq lil waqi'. Ini jelas ya? Gitu. Maka saya tekankan lagi bahwasanya tasawur dan tasdik itu adalah sifat pengetahuan. Jelas ya? Pengetahuan bukan lafaz. Jadi bukan permasalahan intinya itu bukan apa yang ada di dunia nyata dan apa yang tidak ada di dunia nyata, tetapi apa yang diyakini oleh seseorang. Makanya tasdik itu kan apa yang kita yakini, gitu. Tasdiqul bil qalb gitu. Makanya apapun itu selama di dunia nyata belum ada, tetapi kita udah meyakini, itu udah masuk ke dalam sesuatu yang dinamakan dengan tasdik. Ini jelas ya? Oke, yang ini tadi ada yang kurang jelas nggak? Di saat saya mundur lagi sedikit, dan ini memang membutuhkan muzakarohnya kalian semua. Di saat saya menjelaskan ilm itu ada yang diartikan dengan tasawur mutlakon. Saat saya ngejelasin ini, ada yang salah satu arti ilm itu adalah tasawur mutlak. Ada yang masih ingat di sini? Ada yang tasawur mutlakon nggak? Ada. Idrak mutlak ada, tasawur mutlak ada. Coba lihat di catatannya. Ada. Pastiin lagi. Ada. Tasawur mutlak ada. Mutlak ada di dalam mutlak. Hah? Ada.
Kemarin itu kenapa saya nggak lanjut membahas itu, karena nggak ada pertanyaan dari kalian, dan itu salah satu yang membuat saya speechless juga. Nggak ada pertanyaan, ya udah berarti di posisinya aja, nanti baru saya jelaskan. Tapi kalau di situ kalian merasa bingung, kok ada tasawur mutlakon, emang tasawur terbagi lagi Ustaz? Kan gitu harusnya. Misalnya ada tasdik mutlakon, emang tasdik terbagi lagi? Iya. Tasdik itu ada tasdik yang ghairu jazim, ada yang jazim. Jazimnya itu imma dia itu ada yang taklid, imma ada yang yakini. Tapi yang memiliki nama terkadang atau yang diitlakan kepada ilm itu hanya yang berbentuk yakini saja. Yakin itu terkadang dinamakan ilm. Dan semua tasdik itu juga terkadang dinamakan ilm, sebagaimana yang ada di dalam ilmu mantik ini. Semua bentuk tasdik itu dinamakan ilm. Dan itu sudah saya jelaskan di awal. Terus ada yang dinamakan tasawur mutlak. Karena tasawur mutlak itu juga terkadang dinamakan ilm. Oke ya, jelas ya sampai sini. Ini saya jelaskan. Kenapa ada dinamakan tasawur mutlak? Karena tasawur itu terkadang diartikan sebagai tasawur aja, atau tasawur aja, maksudnya kita artikan tasawur itu imma tasawur faqat, biasa diibaratkan di kitab-kitab itu seperti ini, at-tasawur faqat, sama imma diitlakan sebagai at-tasawur syahadat. Ada yang pernah dengar istilah itu sebelumnya? Tasawur syahadat ini adalah tasawur yang dia ini menjadi muqabil daripada tasdik. Jelas? Dan tasawur faqat ini biasa nama lain daripada ilm, yang berarti mutlaqul idrok. Sampai sini jelas? Sebelum kita lanjut, saya jelaskan kepada kalian ada konsep itu yang dinamakan dengan konsep taksim. Ada konsep yang dinamakan dengan konsep taksim. Ini konsep sederhana atau konsep simpel, tetapi pemahaman kalian terhadap konsep itu sangat dibutuhkan untuk memahami banyak konsep yang dipaparkan ulama. Ada yang dinamakan taksim. Taksim itu apa? Taksim itu di saat kita sedang membagi sesuatu. Nah, nama masing-masingnya itu nanti ada posisi sendiri namanya. Misal, saat saya mau mengatakan bahwasanya ilm itu imma terbagi menjadi tasawur, imma terbagi menjadi tasdik. Nah, ini berarti saat kita membagi sesuatu itu udah dikatakan sebagai kita sedang mentaksim sesuatu. Atau kalau kita katakan al-kalimah itu imma terbagi menjadi fiil, isim, huruf. Nah, ini juga kita udah katakan kita sedang mentaksim. Masing-masing dia ada namanya sendiri di dalam konsep taksimnya ini. Kenapa itu penting? Karena nanti di saat disebut sesuatu memiliki nama yang sama, kita memposisikan sebagai dia di taksimnya posisinya apa. Contohnya, ini kalimat yang sedang ditaksimkan dan ini adalah kisemnya. Jelas ya? Di saat kita sedang mentaksim seperti ini, yang sedang ditaksimkan itu dinamakan dengan maksim. Yang sedang ditaksim yaitu kalimah. Kalimah di sini bernama maksim. Oke. Taksim dari maksim ini sendiri atau kisem dari maksim ini sendiri, atau dalam artian yang ditaksimkan ke bawahnya gitu, kisemnya, itu dinamakan dengan kisem. Kalau kita lihat dari sisi atasnya, berarti huruf ini adalah kisem dari kalimah. Isim ini adalah kisem dari kalimah. Dan fi'il ini adalah kisem dari kalimah. Kalau kita lihat huruf dari sisi si maksimnya, maka dia dinamakan kisem. Hubungan dia ya, hubungan bawah ke atas itu dinamakan kisem. Dalam artian kita melihat huruf itu sebagai apa? Kita lihat dulu dia itu sebagai apanya kalimah atau sebagai apanya isim. Jelas sampai sini? Kalau kita tanya dia apanya kalimah, maka kita jawab dia adalah kisemnya kalimah. Tapi kalau ditanya dia apanya isim dan fi'il, kan kawan samping gitu. Jelas ya? Kalau kita dilihat dari kawan sampingnya, dia dinamakan dengan kosim. Sampai sini ada yang kurang jelas? Ini konsep ini saya paparkan karena saya mau menjelaskan ini agar kalian paham ini tadi.
Makanya saya mundur. Ada pertanyaan sampai sini? Berarti Ustaz, isim siapanya huruf, kosimnya juga. Ah, isim siapanya huruf? Ya, kalau ada yang Huruf siapanya? kalau ke samping kosim namanya dulu. Kalau ke samping kosim, berarti pertanyaannya adalah huruf siapanya isim. Oh, tadi nanyanya isim. Kirain kisim. Isim siapanya huruf. Isim siapanya huruf, maka kosim. Dan ditanya isim itu siapanya kalimah, maka ism. Paham ya? Kalimah itu siapanya fiil isim huruf, maka maksim. Jelas ya? Dan satu kesatuan ini dinamakan dengan taksim. Makanya nanti kalian harus membedakan di saat di dalam kitab-kitab dikatakan wahada ala salasati taksimat, dikatakan sama wahala ala salasatil qism atau ala salasatil qismat. Itu beda yang sedang mau beliau sampaikan. Atau ala salasati aksam, itu beda yang mau beliau sampaikan itu. Kalau misalnya dikatakan ini ada 3 taksim, berarti ada 3 jenis pembagian untuk dia. Jelas ya? Pembagian bi'tibari ini, bi'tibari ini, bi'tibari ini, itu yang mau disampaikan. Tetapi kalau dikatakan wahada ala salah satu aksam, berarti yang hazanya itu adalah maksimnya. Dan ala salah satu aksam yang mau dijelaskan itu adalah dia punya 3 kisem nantinya. Ini jelas ya? Itu beda dengan saat dikatakan ala taksima ini atau seperti itu. Itu kalian akan menemukan banyak di kitab-kitab turas menggunakan istilah seperti itu. Oke, sebelum kita lanjut, ada pertanyaan atau mau direnungi dulu? Ya, Kalau kosim secara itu pembagi apa ini? kosim secara Ya, isim ke huruf itu. isim ke huruf A. Nah, itu secara artinya. Kan itu sebenarnya artinya sama-sama aja. Kisem itu juga walaupun dia itu adalah masdarnya, tapi yang kita katakan kosimnya yang sedang terbagi itu. Itu hanya istilah ya, istilah untuk memudahkan kita membedakan. Oke. Kita kurang terlalu paham terhadap fungsional konsep taksim kalau misalnya antara maksim, kisem, dan kosimnya itu namanya beda semua. Jelas ya? Misalnya dikatakan, misal contohnya ini, antara maksim si kalimah dengan 3 kisemnya dan antar kosimnya itu kan namanya beda. Sehingga kita tahu, oh huruf itu adalah kisemnya kalimah, oh isim itu adalah kisemnya kalimah, oh isim itu adalah kosim daripada huruf dan fiil. Itu udah beda. Dalam artian nggak membutuhkan konsep taksim itu juga, kita tahu bahwasanya di mana letaknya dia, paham ya? Kapan kita baru membutuhkan? Di saat nanti ada taksim, itu namanya sama. Ada taksim namanya sama. Saya katakan, saya langsung kembalikan ke sini. Tasawur fakot ini adalah nama lain yang digunakan untuk ilm yang berarti mutlakul idrok. Berarti kalau tasawurnya nggak ditempelkan kata-kata syadat atau syadat dengan ditempelkan kata-kata fakot, berarti kita kalau mau mengatakan ilm atau nama lainnya adalah tasawur, ini ilm mutlakon ya, dalam artian idrok mutlakon ya. Ilm atau nama lainnya tasawur itu terbagi menjadi 2. Imma tasawur, imma tasdik. Paham sampai sini? Nah, ini yang membuat kita tuh terkecoh. Jadi di saat kita memahami tasawur sebagai kisem aja, kedepannya kita hanya memahami bahwasanya tasawur itu hanya kisem. Ternyata di dalam konsep taksim, tasawur itu juga bisa menjadi nama lain daripada maksim si kisemnya tasawur ini. Paham ya? Maksim dari kisemnya dia, maksimnya dia apa? Tasawur. Oke, pelan-pelan. Nyantai. Masih pagi. Masih pagi udah dikasih beban. Ya? Tapi mana tasawur yang di maksim sama Beda. Dia hanya memiliki lafaz yang sama. Gitu. bedanya apa? Tuh, bedanya kan jelas beda lah. Tasawur ini berarti idrok mutlakon. Tasawur ini berarti idrok di ghairu hukum. Gitu. Kalau idrok fakot ya idrok mutlakon. Makanya namanya tasawur fakot. Atau tasawur gitu aja ya, tasawur.
Makanya ulama itu biasa saat mau mengatakan tasawur yang sebagai kisem, ini kalian udah paham ya konsep taksim ya. Jadi nanti saya kedepannya hanya sebut ini kisem, ini posim, ini maksim. Jangan bentar. Kisem yang mana dulu nih? Maksim yang mana dulu? Ini kalian harus paham banget ini. Nah, makanya ulama itu sering mengistilahkan tasawur yang sebagai kisem dengan menambah kata-kata syahadat. Itu biar kalian gak heran. Makanya yang dimaksud ini adalah tasawur asyahadat. Jadi misalnya kata-katanya hanya tasawur aja itu sering dibahas itu. Ini tasawur yang mana dulu? Dia tasawur aja atau tasawur sebagai maksim atau dia tasawur sebagai kisem gitu. Karena kalau kita mau meletakkan dia dalam definisi, banyak definisi itu sering diartikan gitu. Oke, terus di saat berarti ini tasawur yang berarti idrok. Idrok, ini tasawur ini nih. Tasawur atau tasawur yang tasawur fakot ini tadi. Tasawur yang berarti idrok. Maka kalau dia berarti idrok, bisa jadi dia itu adalah tasawur aja atau tasawur yang ada hukumnya. Itu juga idrok, itu masuk ke dalam idrok. Makanya dinamakan dengan tasawur mutlak. Oke, ada yang kurang jelas? Kalau kalian udah paham ini tadi, yang mundur-mundurnya saya tadi sampai akhirnya kita berjumpa di ini pertemuan keberapa nih? Ketiga atau kedua? Kedua atau ke satu? Ketiga? Atau saya jelasin tentang hilaf? Wah, khilaf ya. Tiga ya. Oke, ketiga. Nggak ada. Nah, saat saya udah mundur-mundur lagi, kan akhirnya saya memperbaiki, kita balik lagi ke sini. Di saat kita udah memahami ini, bahwasanya tasawur itu imma dia menjadi maksim, imma dia menjadi kisem, jelas ya? Dalam artian di saat dia menjadi maksim artinya berbeda, saat dia menjadi kisem artinya beda. Ternyata lafadznya sama. Ini fungsional kalian memahami konsep yang dinamakan dengan taksim. Di saat ada proses taksim, tetapi antara kosimnya sama misalnya namanya, atau antara maksim sama kisemnya sama namanya. Jadi kita perlu kalau misalnya dia ada nama tambahan seperti ini kan enak gitu. Tapi kalau dia nggak ada nama tambahan, maka kita perlu membedakan dengan apa? Dengan dia itu posisinya sebagai apa gitu. Ini yang sebagai kisem atau ini sebagai maksim. Kalau ini sebagai maksim maka benar seperti itu misalnya. Tapi kalau ini sebagai kisem maka nggak bisa, kan gitu jadinya. Oke, di saat kita udah memahami ini, kita lihat kemarin tasawurat arba'ah yang dimaksud di situ adalah tasawur yang sebagai dia maksim. Makanya di beberapa kitab itu dijelaskan nggak menggunakan kata-kata tasawur maudhu, tasawur mahmul, tasawur nisbah bainahuma, tasawur rupo nisbah, nggak digunakan kata-kata itu, tapi menggunakan kata-kata idrok. Ada 4 marahil di dalam menuju tasdik. Yang pertama harus idrokul maudhu, terus idrokul mahmul, terus idrokul nisbah bainahuma, idrok wuqu'in nisbah. Makanya di dalam kitab menggunakan kata-kata wadarku nisbatin bitasdiqin nusin. Darku nisbah itu maksudnya apa? Darku wuqu'in nisbah. Menggunakan kata-kata idrok. Tetapi di dalam syarah beliau menggunakan kata-kata tasawur. Ini jelas ya? Itu. Dalam artian beliau mengartikan tasawur di sini bukan tasawur sebagai kisem, melainkan tasawur sebagai maksim. Dalam artian apa? Dia adalah berarti idrok. Ini salah satu nanti ke depan kita akan melihat banyak sisi itu ya. Sisi itu dalam artian syarah Damanhuri itu salah satu faktor dia itu yang membuat tergunakan sekali. Walaupun secara zohir, misal kalian udah belajar tahzib atau udah belajar syarah-syarah yang lain, kalian mendapati syarah Damanhuri itu secara maklumatnya dia maklumat yang zohir, maklumat yang kalian baca bisa. Tetapi kalau kita melihat secara lafaz-lafaznya, syarah Damanhuri itu memang benar-benar melengkapi banget matannya. Betul. Dia nanti banyaklah contoh-contoh yang bisa saya paparkan. Salah satunya ini.
Di dalam matan beliau menggunakan kata-kata wadar kunisbatin bitasdiqin musim. Di dalam syarah beliau menggunakan kata-kata tasawur. Itu kan terkadang kalau kita perhatian, kita merasa bingung loh. Bukannya tasawur itu bukan tasdik ya? Kenapa kok ada tasawur yang tasdik? Jelas ya? Nanti di depan tuh masih banyak yang jenis-jenis seperti itu. Itu bukti bahwasanya syarah Damanhuri itu melengkapi banget, melengkapi pemahaman kita terhadap matan Akhdari. Padahal Imam Akhdari itu punya syarah juga dia, syarah untuk matanya itu sendiri, syarah Akhdari namanya. Tetapi syarahnya beliau itu kalah viral ya bahasanya ya, kalah sahing, kalah tenar dengan syarahnya Imam Damanhuri di dunia ya, maksudnya ya. Di dunia itu orang condong itu memang menggunakan syarahnya Damanhuri. Karena itu tadi. Makanya saya di kemarin itu mengatakan kekuatan ilmiahnya itu kuat dan juga kekuatan lafadznya itu kuat. Syarah Damanhuri itu yang membuat dia itu sangat istifadah banget. Kita kalau misalnya membahas syarah yang selain ini, syarah Malawi misalnya atau syarah Kuisni, apalagi syarah Syed Quduro kemarin dibilang, itu maklumat yang disampaikan dalam-dalam banget itu. Makanya itu kurang cocok kalau kalian belum pernah belajar mantik, tiba-tiba belajar mantik pakai kitab itu kurang cocok. Cuman ini maklumatnya maklumat yang standar kalau kita bilang, cuman lafaz-lafaznya itu memang benar-benar melengkapi banget. Dan di dalam lafaz-lafaz yang melengkapi itulah maklumatnya bisa diperluas. Oke, ada yang kurang jelas? Ya. Ini kan tadi tasawur mutlak. Terus ini lagi, jadi tasawur fakot sama tasawur syarif. Yang dimana tasawur fakot tuh dia dibagi lagi jadi tasawur yang diberi hukmin sama tasdik. Oh enggak, tasawur fakot itu adalah nama lain daripada ilm waktu kita artikan idrok mutlak. Itu tasawur mutlak itu tasawur secara penamaan. Jadi misalnya gini, kalian harus bersahabat dengan istilah ulama itu sering mengatakan idayut laku kalimatu hadza, itu misalnya. Misal saya sering mencontohkan gini. Ada yang di dalam fikih misalnya ada yang dinamakan dengan hadas. Kan gitu kan? Kalau kita memahami fikih, hadas itu kan ada dua, imma shogir, imma kabir. Paham ya? Yang kita bahas ini apa? Lafaz. Di saat kita memahami hadas itu imma shogir, imma kabir, terus nanti dikatakan idza utliqa. Paham sampai sini? Idza utliqa yang diitlakan itu apa? Kalau misalnya lafaz hadasnya ini mutlak, mutlak itu dalam artian nggak ada qaidnya. Makanya di dalam usul fikih itu ada pembahasan mutlak sama muqayyad. Mutlak itu adalah lafaz yang dimana nggak ada qaidnya, gitu. Nah makanya pembahasan di situ mutlak ini terkadang dibawa kepada qaidnya, terkadang enggak. Tergantung dia ada qaid atau enggak. Tetapi lebih bagus walaupun dia nggak ada qaidnya, di ayat lain ada qaidnya, lebih bagus dibawa kepada qaid, ihtiyatan. Itu nanti kita paham itu di saat kita memahami konsep mutlak itu seperti apa. Nah, ada lafaz. Ternyata di dalam satu fan ilmu tertentu lafaz ini kalau diitlakkan itu ada dua. Dalam artian misalnya lafaz hadas. Dia itu kita memahami hadas itu ada shogir, ada kabir, atau ada asgor, ada akbar, jelas ya. Tetapi kalau misalnya diitlakkan kalimat hadas, itu auto dibawa kemana? Misalnya saya berjumpa dengan si Iqbal, Bal, ente berhadas nggak? Itu kan itlak. Padahal hadas ada dua. Jadi kalau kita pahami konsep itlak, kita nggak perlu lagi menanyakan, bentar, hadas mana dulu yang ente tanya ini? Berarti dia masih membutuhkan qaid. Kalau membutuhkan qaid, dia belum memahami konsep itlak di dalam ilmu fikih ini sendiri, gitu. Jadi misalnya saya kasih analogi tadi, Bal, ente berhadas nggak? Berarti hadas apa yang sedang kita tanya? Hadas kecil. Mungkin nggak kita tanya hadas besar? Enggak. Kecuali kalau kita tambahkan poin, ente lagi berhadas besar nggak? Paham sampai sini? Itu yang dinamakan dengan itlak. Jadi di dalam suatu ilmu itu sendiri ada lafaz yang dimana dia itu punya qaid. Hanya saja saat diitlakkan ada qaid uruf di situ, uruf ilmu itu sendiri. Gitu, terjadi pengqaidan otomatis secara uruf ilmu itu sendiri. Contohnya ini, paham? Dan juga contohnya ini, lafaz tasawur itu juga mutlak, gitu. Karena kenapa? Karena kita memahami tasawur itu imma dia itu yang tidak ada hukumnya, imma dia itu idrok mutlak aja, terserah ada hukum atau nggak ada hukum. Jelas ya?
Tetapi kalau diitlakan, kita nyebut tasawur aja. Kalau diitlakan, kalau kita memahami adahnya di dalam mantik, tasawur kalau diitlakan dilarikan kepada ini. Kalau diitlakan saja, paham ya? Cuman kalau misalnya kita memahami lagi, oh ternyata tasawur itu ada dua. Hanya saja kalau diitlakan aja kita larikan kepada ini, yang dia itu sebagai muqabilnya tasdik. Jelas sampai sini? Itu konsep itlak itu harus kalian resapi juga, dan harus kalian tatbikan ke dalam banyak ilmu itu. Contoh besarnya itu ya hadas itu, kita memahami, atau misalnya biasa kalau di dalam usul fikih itu contoh-contoh kata-kata daging, misalnya daging. Itu kan beberapa daerah itu memiliki huruf yang berbeda pengitlakan daging. Paham nggak sampai sini? Misalnya di daerah Jawa dikatakan, misalnya disuruh tolong beli daging dong, itu kan itlak. Padahal daging itu ima daging ayam, ima daging kerbau, ima daging sapi. Mungkin bagi yang non muslim ima daging ular, ima daging kucing, ima daging apapun itu, jelas ya. Tapi kalau misalnya suatu daerah kita katakan tolong belikan daging, nah daerah itu punya huruf mengitlakkan kalimat daging dan mengkoitkan kepada sesuatu daging tertentu, paham ya? Dan itlak itu beda daerah itu beda hurufnya. Itu kalian bisa merasakan di dalam usul bahasa kita sendiri ada seperti itu. Nah itu dibahas nanti di mana tentang itlak itu dibahas di dalam fikih. Jadi misalnya dalam fikih ada perintah atau dia itu ada nazar. Nazarnya itu apa? Nazarnya kalau saya najah, saya berjanji nggak akan memakan daging, misalnya gitu. Itu nazar. Terus dia ngelihat nih daging apa yang akan membuat dia kalau memakan daging itu berarti dia membatalkan nazarnya. Gitu, sehingga dia harus harus dikafaratkan seperti itu, karena dia berarti bersumpah palsu gitu. Nah kan itu nanti dibahas. Berarti dilihat tergantung huruf dia itu apa membawa daging itu. Oke, ini kurang jelas. Sedangkan yang tasawur mutlak itu yang sedang diitlakan itu adalah kalimat tasawurnya atau lafaz tasawurnya. Karena lafaz tasawur itu mutlak. Kalau kita koidkan ada dua koid, ima tasawur ini maksud tasawur aja, atau ima tasawur ini maksud adalah tasawur syahadat, atau itu tasawur yang menjadi muqabilnya tasdik. Kalau tasawur yang tasawur fakot itu yang menjadi maksimnya si tasdik. Itu beda kan jadinya. Ini pembagiannya ini. Tasawurnya ima tasawur ini, tasawur sebagai tasawur fakot, ini tasawur syahadat. Berarti tasawur itu ima dia menjadi kawannya si tasdik, ima menjadi bosnya tasdik, kan gitu. Berarti tasawur fakot itu berarti. Tasawur fakot ini. Oh iya. Yang itu ya ini gitu. Ya. Tadi kan itlaknya ilm itu tasawur mutlak. Nah, itu dia pembagiannya menjadi tasawur fakot. Tapi tasawur fakot itu termasuk Bentar. Itlaknya ilm tasawur mutlak. Iya, itu kan dibagi Salah satu makna ilm. salah satu makna ilm. Kan ilm itu mutlak juga kan gitu. Dalam artian ilm itu artinya banyak. Kan gitu. Dia berarti mutlak. Saat disebut ilm aja dibawa kemana itu tergantung siak kalam kalau seperti itu. Ya. Kalau kita lagi belajar ini, saya lagi menuntut ilmu. Ilmu yang dimaksud adalah masail. Paham ya? Misal kita lagi seorang pelajar, ngapain jauh-jauh ke Mesir mau menuntut ilmu? Apakah ilmu yang dimaksud idrok mutlak? Cuma cari tahu, oh saya tahu saya tahu tokmiyah, kan nggak seperti itu. Yang dimaksud ilmu di situ adalah masail. Gitu. Ini jelas ya. Terus Kan tasawur mutlak. Itu pembagiannya kan kisahnya ada tasawur fakot sama tasawur syahadat. ya. Nah, sedangkan tasawur fakot itu balik lagi kepada ilm, jadi kayak daur gitu, Sat. Oh iya paham. Nah, itu permasalahan di situ. Jadi agak bingung. Buah-buah jadi. Enggak. Ini sebenarnya enggak balik. Jadi gini, ilm itu kan artinya banyak. Salah satu arti dari ilm itu adalah tasawur mutlak. Kita jangan campur adukkan ilm yang berarti idrok mutlak. Paham? Ilm yang berarti idrok mutlak sama ilm yang berarti tasawur mutlak itu beda. Maka tadi saya katakan tasawur ini berarti ilm yang berarti idrok mutlak, bukan dia. Paham nggak maksudnya? Gitu.
idrok mutlak. Idrok mutlak tuh idrok ima ada hukumnya, ima tidak ada hukumnya, itu dinamakan idrok mutlak. Coba U-nya dilanjutkan dulu. Oh, Di atas sapi. Pembagian itu kan sangat kalau idrok mutlak. Ya. Sama saja sama fakot. Ya, gitu. Idrok mutlak itu nama lain. Ini kita katakan nama lain ya. Kita bisa mengatakan kata-kata idrok mutlak dengan nama tasawur, atau juga kita bisa membuat dengan nama ilm. Ya, oke, fine. Idrok mutlaknya. Ini berarti yang membuat kenapa hapus ini? Iya. Ini yang buat kalian bingung, ini tanda panahnya hapus aja Bang. Udah, nggak ada lagi. Ini kita panahkan ke yang lain berarti. Ini kalau ini kan kita panahkan, ini tasawur yang dimana dia muqabilnya tasdik, gitu kan. Nah ini tasawur fakot yang berarti yang ilm, yang berarti idrok mutlak. Sini. Nah, ini tasawuf fakot. Jadi dia nggak kembali lagi ke sini. Sekali lagi saya disclaimer, jangan pelit dengan istilah. Istilah tuh kadang bercampur baur dia di dalamnya. Kita jangan susah dengan istilah. Karena yang membuat kita susah masuk ke dalam ilmu yang berarti masail itu karena kita masih pelit dengan istilah. Loh, bukannya fa'il itu adalah yang menjadi makmulnya fi'il ya? Wah, padahal lagi belajar sorof. Paham ya? Misalnya dia baru belajar nahwu, baru tahu fa'il itu adalah ma'mulnya fi'il, hukumnya harus marfu gitu. Terus tiba-tiba belajar sorof dikatakan fa'il itu yang berwazan seperti ini, loh. Bukannya fa'il itu harus gini ya? Kan gitu jadinya. Itu yang membuat orang itu terhambat banget untuk masuk pada masail ilmu yang lain. Ya? Tanda panah tasawur idrok mutlak atau Idrok yang tanda panah tasawur ini. Idrok mutlak. Kan nama lain daripada tasawur. tasawur bukan tasawur mutlak. Tasawur ya? Bukan. Berarti ilmu yang berarti itu bisa apa? Bisa digunakan lafaz tasawur. Paham? Kan ilmu ada yang berarti idrok mutlak. Nah, untuk memakai lafaz ilmu itu bisa juga kita menggunakan lafaz tasawur. Karena tasawur itu juga salah satu artinya adalah idrok mutlak. Sebagai idrok Idrok mutlak ima ada hukum memang nggak ada hukum. Iya. Makanya tasawur itu ima ada hukum, memang nggak ada hukum. Yang nggak ada hukum itu namanya tasawur. Bingung kan? Itu yang bikin bingung. Nah makanya tasawur yang di 4 ini itu adalah tasawur yang berarti ini. Gitu. Bukan tasawur yang nggak ada hukum. Karena kalau tasawur nggak ada hukum nabrak nomor 4 dia jadinya. Loh, tasawur rukun nisbah kan tasawur itu nggak ada hukum. Kok bisa tasawur rukun nisbah? Nggak mungkin dong. Nah makanya kita pahami ternyata tasawur yang beliau gunakan itu adalah nama lain daripada idrok. Maka di kitab-kitab lain menggunakan kalimat idrok. Nggak usah jauh-jauh, di matanya aja menggunakan kalimat idrok. Gitu. Idroku mufrodin dikatakan gitu. Idroku mufrodin tasawurun ulim wadarku nisbatin. Menggunakan kalimat idrok. Tapi di syaraf Imam Damanhuri melengkapi dengan kalimat tasawur gitu. Kalau kita nggak memahami konsep ini, kita kebingungan. Kok ada tasawur yang dia itu adalah idroku nisbah? Gimana maksudnya? Oh ternyata tasawur yang dipakai itu adalah tasawur dengan makna lain idrok mutlak. Apa sih untuk mengikrarkan sesuatu yang mutlak dan Oke, terkait yang mutlak. Proses poin sesuatu. proses pengkaitan sesuatu. Pengkaitan sesuatu. Itu terkadang membutuhkan muqayyad yang lain. Nah, muqayyad itu yang menjadi qaid itu imma dia itu ayat lain, imma dia itu huruf, nggak ada ayat atau nggak ada lafaz, tetapi huruf udah menuntut untuk seperti itu. Tadi tentang mutlaknya hadas terus auto dikoitkan kepada hadas asgor itu kan huruf. Hurufnya huruf apa? Huruf ulama fikih.
Padahal hadas itu ada dua, tetapi saat di dalam kitab-kitab fikih disebut ini pembahasan hadas gitu misalnya, itu langsung didirikan pada hadas kecil. Nah itu adalah huruf. Kita nggak membutuhkan ayat untuk mengartikan hadas itu hadas kecil. Makanya huruf itu kan nanti ada huruf syar'i. Oke, masih ada yang kurang jelas? Ini padahal sisa daras kemarin loh. Untung saya nggak sampaikan kemarin kan. Kemarin saat saya singgung aja kalian nggak tahu emang masalahnya apa. Emang ada masalah, Ustaz? Jangankan kita jelasin masalahnya aja kalian nggak tahu apa ada masalah atau enggak. Ya? Ya, gimana? Hah? Mau maju tahqiq catatan. Tahqiq catatan maksudnya gimana? Iya, maksudnya takutnya salah gitu ya. Oh iya, boleh ahlan ya. Biar sekalian muncul di kamera gitu. Gimana? Ya. Namanya kan tasawur mutlak. Ya. Terus yang ini tuh yang mana? Apakah Ya, ini putar jadi kembali lagi. berarti ini kan apa? Ya, tapi ini adalah si tasawur syajat yang ini. Oh yang tasawur syajat ini. Nah, itu kan muqabilnya tasdid. Ini kan muqabil. Tasawur syajat itu adalah muqabilnya tasdid. Maka di saat seperti ini kita memahami bahwasanya tasawur itu imma dia itu menjadi qasimnya tasdid. Itu kan qasim itu kawan samping kan. Imma dia itu menjadi maksimnya si tasdid, atasannya dia. Gitu. Maksimnya tasawur. Karena terkadang nama semuanya itu hanya menggunakan nama tasawur aja, nggak ada kata syahadat, nggak ada kata fakwa. Tetapi kalau diistilahkan hurufnya mati harus membawa dia kepada tasawur syahadat. Makanya kita mempelajari ilmu mati kan ada dua, tasdid dan tasawur. Padahal itu tasawur yang maksud tasawur syahadat. Tasawur yang asli yang Tapi empat tasawur itu tasawur Iya. Empat yang dikatakan marohil tasawur itu tasawur yang menjadi maksim. betul. Apa? Tolong ambil kelas. Aku tuh paham sendiri. Bisa jelas juga. Ya. Udah diulang tentang hadas ya. Yang mana? Hadas. Kenapa tuh? Hadas itu berarti kalau menurut ulama fikih kan jadi asgor sama akbar ya. Ya. Menurut Urufiyah ini pasti asgor kecuali Enggak pasti dalam artian hadas itu kalau diitlakkan maka dia dilarikan kepada asgor. Itu saya sedang kasih proses ada suatu yang itlak tetapi dikoitkan dengan ima huruf, ima ayat yang lain. Terus ya istilahnya kayak suatu istilah yang sudah menyebar di masyarakat itu menjadi asgor. ya, Kecuali kalau menandakan ada indikasi istilah lain tambahan, kita tambah poin. Jadi hadas itu kalau yang kita maksudkan adalah akbar, wajib kita tambah poin. Karena kalau nggak kita tambah poin, orang-orang umum memahami bahwasanya hadas yang dimaksud adalah hadas asgor. Misalnya dia mau mengatakan saya ini sedang junub, tetapi saya cuma ngomong ke masyarakat, maaf saya sedang hadas, itu nggak bisa, gitu. Karena nanti yang dipahami sama masyarakat itu adalah hadas shogir, hadas asgor. Padahal yang dimaksud adalah hadas akbar, nggak bisa seperti itu. Gitu. Nah itu udah diatur, proses pengkoidan kayak itu udah diatur, gitu. Jadi orang nggak bisa sembarangan berlafaz. Kan yang penting hadas itu ada dua, saya memaksudkan yang salah satu nggak bisa. Jadi sesuai uruf gitu. Makanya persis seperti di huruf itu kalau dikatakan daging yang dimaksud daging itu adalah daging ayam misalnya, paham ya? Terus dia bersumpah, saya bersumpah nggak akan makan daging gitu misalnya. Terus dia makan daging ayam, loh, kamu berarti melanggar sumpah? Enggak, daging kan banyak, nggak bisa seperti itu. Dia tetap dikenai ini. Itu melanggar sumpah. Hah? Ya tergantung huruf jadi manapun itu. Mengitlakan daging itu berarti kan ayam, sapi, Ah. terus saya nadar. Apa? Saya nadar. Nadar.
sengaja nggak akan makan daging. Ya. Kemudian di sisi lain Ternyata saya makan daging ayam. Makan Nah, ikan. ikan itu di Al-Quran lahman toriya. Ya, gitu. Itu berarti nanti dibahas saya itu di saat batal nggak? hurufnya Quran dengan hurufnya bilan itu bertabrakan, mana yang diduluankan? Hurufnya bilan. Nah, walaupun di dalam Al-Quran itu ikan itu dinamakan dengan lahman. Jelas ya? Berarti nggak batal itu. Nggak batal. Dia itu baru batal kalau dia menabrak huruf dia sendiri. Dianya sapi. Dianya sapi. Kalau dia makan sapi baru dia itu. Itu bahasa-bahasa seperti itu, pembahasan seperti itu membuat kalian memudahkan saat membahas poin fikih. Poin fikih itu sering banget misalnya dikatakan kalau dia bersumpah nggak makan daging, terus tiba-tiba dia makan ikan, maka dia nggak batal walaupun di dalam Al-Quran ikan itu dikatakan daging. Paham sampai sini? Atau misalnya kalau dia bersumpah dia nggak akan tinggal di rumah kayak gitu, dia ternyata tinggal di gedung, walaupun di dalam Al-Quran rumah itu diartikan bumi gitu, bumi itu diartikan bait misalnya kayak gitu, maka dia nggak batal. Itu kita baru ngeh itu saat kita paham konsep mutlak itu. Mutlak itu dibawa kepada poinnya. Itu contoh ya, jangan kalian bingungkan di contoh itu. Itu hanya contoh pembantu aja. Jangan malah menjadikan pembantu itu sebagai yang mempersulit. Ini salah kalau dilantik berarti berlakunya di apa? Apanya? Kalau tadi kan kayak contoh dari fikihnya. Contoh dari fikih. Gimana maksudnya? Apa berarti ada sopnya kejadian sama kayak terjadi di fikih tadi? Iya, seperti tasawur ini. Tasawur. Tasawur ini hurufnya mantik mengatakan tasawur itu dilarikan kepada tasawur mana? Tasawur syahadat. Maka kita mengatakan pembahasan mantik ada dua, tasawur dan tasdik. Padahal tasawur itu ada dua, gitu. Tasawur yang mana? Nggak perlu kita tanyakan lagi. Udah auto tasawur yang dimaksud adalah tasawur yang syahadat. Kecuali nanti di dalam definisi itu bermasalah, baru di tahqiq tasawur yang diartikan kemana? Seperti misalnya saat ada kata-kata tasawur syai'i ala khilafin ma huwa bihi, itu bermasalah itu tarifnya itu. Saat mau mentarifkan jahal. Jahal itu apa? Jahal itu adalah tasawur syai'i ala khilafin ma huwa bihi, itu bermasalah. Iya kan? Ini yang tasawur apa kan? Secara umum terbagi dua. Maksudnya kan itu kan pas apa nama lainnya kan ini mutlak. Ya, ini. Nah, itu kan. Jadi kan terbagi dua, ada tasawur biromin sama tasdik. Nah, bedanya tasdiknya ini sama mutlak bin ada tasawur. Ya sama, ini adalah tasawur syahadat. Bukan Zat. Maksudnya apa ya? Bedanya tasdik ini sama tasdik. Nggak ada beda. Enggak ada beda. Terus kenapa jadi istimewa di situ semua di situ juga? Itu hanya iktibar yang berbeda. Paham kan? Pembagian iktibar yang beda. Kalian itu jangan terlalu jangan terlalu terkecoh dengan iktibar. Itu nanti kalian akan mendapat itu banyak banget. Misalnya ada taksi mukada bi'tibari ini, taksi padahal orangnya dia juga. Misalnya saya mau mentaksim kalian kan rame nih. Saya mau mentaksim kalian bi'tibari anggota pendidikan. Si Fikri si ini. Terus taksim bi'tibari anggota Sinai. Padahal ada Fikri juga. Terus apa bedanya gitu? Paham nggak? Itu namanya kita mentaksim sesuatu beda iktibar aja, padahal dia juga. Nah, proses seperti ini, saya mentaksim sesuatu beda iktibar aja, orangnya dia juga. Jadi jangan bingung dengan lu, kok masih dia terus apa bedanya dia sama dia? Enggak gitu. Paham sampai sini? Ini tasdik. Iya, ya dia juga pasti. Cuma dia sedang di posisi berbeda aja. Misalnya antum, kalau ditaksim lewat keluarga antum sebagai anak, ditaksim di rumah syariah antum sebagai anggota, ditaksim nanti kepada pasangan antum sebagai siapa aja, kan beda. Terus ngapain nggak ada dia terus gitu kan? Gitu. Dia hanya dia orangnya sama, tapi memiliki mafhum yang berbeda. Iktibarnya berbeda. Ini secara simpel ya, saya katakan biar kalian nggak kebingungan dengan si tasdik yang dimana-mana muncul. Apa beda tasdik dia sama ini, sama yang ini juga? Sama. Mana lagi muncul dia? Ada lagi ya? Tasawur juga, ini muncul di sini, di sini juga, di sini juga muncul. Itu dia juga. Jadi saya jelaskan ini konsep yang akan kalian pahami di tasdik nanti. Wah, tasdik lagi di sana lagi tuh. Tasdik, tetapi konsep ini juga kalian penting. Ada yang dinamakan dengan masodak, ada yang dinamakan dengan mafhum. Nah,
Masodak ini apa? Masodak itu adalah afrod tertentu, afrod sesuatu. Mafhum itu adalah makna dari afrod itu. Jadi misalnya analogi yang sering dikasih itu misalnya gini. Si siapa yang mau di-mention namanya? Si Dailami. Si Dailami itu kalau dilihat dari sisi dia anak, maka dia itu memiliki mafhum sebagai anak dari sisi orang tuanya. Paham? Mafhumnya beda. Kalau dia itu sebagai ponakan, maka dia memiliki mafhum sebagai ponakan dari sisi pamannya. Kalau dia sebagai cucu, maka dia memiliki mafhum sebagai cucu daripada kakeknya atau neneknya. Kalau dia itu sebagai orang tua, maka dia memiliki mafhum sebagai bapak dari anaknya. Mafhumnya beda kan? Gitu. Karena kita lihat dari sisi yang berbeda. Gitu. Kalau dia sebagai anggota rumah syariah, maka sebagai mafhumnya adalah temannya kalian, bagian teman gitu kan. Nah, terus dailaminya beda nggak saat mafhumnya itu beda-beda? Dailaminya sama. Nah, itu yang dinamakan masodaknya huwa-huwa, dia si dailami itu afrodnya. Tapi mafhumnya beda-beda karena tergantung kita lihat dari mana. Paham? Persis seperti si tasawur ini. Tasawur masodaknya masih dia, tetapi mafhumnya jadi beda gitu. Di saat dia menjadi ini, di saat dia menjadi ini mafhumnya beda. Gitu. Karena apa? Karena kita melihat dia dari iktibar yang berbeda. Melihat dia dari iktibar yang berbeda itu penting. Karena kita akan melihat sesuatu itu nggak cuma dari satu sudut pandang aja. Itu bahkan di dalam kehidupan itu sangat dipraktekkan itu. Kita melihat suatu masalah itu nggak dari satu sudut pandang. Tetapi saat kita melihat dari berbagai sudut pandang, maka sah akhirnya kita lebih tasamuh lah dengan orang. Makanya ada diistilahkan sama Imam Ghazali itu ada yang dikatakan dengan mantik tufuli. Mantik tufuli itu di saat orang itu mengikat mafhum dengan masodak itu satu. Jadi misalnya gini, mantik tufuli itu kan mantik anak-anak. Mantik anak-anak tuh dia menganggap bahwasannya, misal kita punya ponaan, gitu ya. Kan misalnya ini ada orang tua, terus di bawahnya ada anak, kita punya kakak, si kakak ini punya anak, gitu kan. Nah, berarti ponaan kita ini atau orang tua kita ini kan neneknya dia. Paham ya? Padahal dia adalah atau orang tua kita ini adalah kakeknya si ponaan kita. Paham ya? Padahal orang tua kakeknya dia ini adalah orang tuanya kita. Mantik tufuli mengatakan enggak, ini bukan orang tua kamu, ini kakek saya. Paham sampai sini? Karena apa? Karena dia mengikat masodak dengan mafhum itu hanya satu. Jelas nggak? Ini bukan, itu kan kita sering mendapati itu di anak-anak kecil. Misalnya, enggak ini orang tua saya, enggak, ini kakek saya, dikatakan gitu. Bukan orang tua kamu. Paham sampai sini? Nah itu kenapa? Karena dia mengikat sesuatu itu hanya dari satu itibar aja. Dan itu mantik anak-anak. Kan orang dewasa nggak mungkin kayak gitu. Orang dewasa nggak mungkin, enggak, ini bukan orang tua kamu, ini orang tua saya. Nggak mungkin seperti itu. Karena dia udah melihat, oh banyak itibar yang perlu dilihat gitu. Atau banyak sudut pandang yang perlu dilihat. Sehingga ini benar orang tua saya dan ini benar kakeknya kamu kan gitu. Tapi anak kecil kan nggak mungkin kita hitop seperti itu. Kita langsung ngalah aja. Ya. Tapi di sini kita punya Dua tasawur, iya. Punya anak kan? Benar. Ada dua tasawur. Fakah sama syahadat. Itu beda. Namanya sama. Itu yang bikin bingung. Kenapa ngomong sama anak bapakku? Lebih simpelnya ini aja. Tasawur saat dia itu menjadi maksim sama tasawur saat dia menjadi pisau. Sodak sama mafhum itu bisa jadi satu dari Coba kakek tasawur itu apa maksudnya? Tasawur saja tasawur ini. Tasawur yang di dalamnya tidak ada hukum. Itu tasawur itu mukobil. Ya. Mukobil. Tasdik ini adalah mukabilnya tasawur syahadat. Berarti yang tadi itu bingung. Ya, tasawur yang tidak ada hukumnya. Tasawur fakot, tasawur imma ada hukum, imma nggak ada hukum. Beda. Masih ada yang pingin ditahkik pemahamannya. Misal lagi lagi. Ya. Oke, paham. Masalahnya kalau mau Udah jelas semua nih. Mungkin Mungkin gimana? enggak. Ulang dari mana yang jadi tasawuf lupa di Ustaz? Artinya Gimana Alfa? untuk maknaan dari afrod itu. Oh, mafhum sama masodak. Mafhum itu makna.
Makna sesuatu bisa berubah tergantung kita melihat sesuatu itu dari sudut pandang mana. Gitu. Paham ya? Misalnya ini aja deh. Kalian akan mengatakan definisi botol ini berbeda di saat kalian melihat dia dari samping sama di saat kalian melihat dia dari bawah. Kalau misalnya kita melihat botol dari bawah, kita memahami botol ini adalah sesuatu yang bulat gitu aja kan. Tapi kalau kita lihat dari samping, oh ternyata botol itu panjang gitu misalnya. Kan gitu. Kenapa kita bisa memiliki mafhum yang berbeda? Karena ada jihah yang berbeda kita lihat. Gitu. Padahal botolnya masih itu aja, masih dia aja gitu. Persis seperti kalian mau melihat Latif misalnya, dia itu kalau dari segi orang tuanya dia itu adalah anak, mafhumnya beda gitu. Orang tua dia memahami Latif itu beda dengan kita memahami Latif, kan gitu. Jelas ya? Itu yang dinamakan mafhumnya beda. Tetapi masodaknya Latifnya masih sama, masih tetap gitu, nggak dua. Masodak diartikan sebagai Afrod. Berarti mafhum itu definisinya saja. Ya, definisinya mafhum. Maknanya al-insanu hayawanun atik. Masodaknya afrod. Ya, dia itu masodaknya. Nah, mafhumnya dia adalah hayawanatik. Makanya dikatakan masodako alaihi. Masodako alaihi itu sesuatu yang bisa yasduk kepada dia, itu afrodnya. Ya. Yang sini ada ribuan tasawur di bawah dulu. Ini yang paling atas tasawur yang yang sekali Tasawur yang mana? Ini. Enggak, tasawur yang ini tasawur dari segi lafadznya. Makanya saya tadi menganalogikan dengan lafadz hadas. Lafadz tasawur itu mutlak. Gitu. Kenapa? Karena lafadz tasawur itu memiliki dua makna. Imma dia itu lafadz tasawur yang berarti idrok mutlakon, imma dia itu lafadz tasawur yang berarti idrok bi ghairi hukmin. Itu beda. Idrok mutlakon sama idrok bi ghairi hukmin itu beda. Nah, ini yang saat saya sedang katakan ini adalah lafadz tasawurnya, lafadz. Paham ya? Tapi untuk huruf di mantika kita belum tasawur mana? Iya, huruf di mantik itu tasawur diitlakkan kan gitu. Yang mana tuh? Jadi kan kita belajar mantik hanya mengatakan tasawur tasdik gitu aja kan. Padahal tasawur ada dua. Tetapi huruf mantik membawa lari pengitlakan tasawur ini kepada yang ada. Jelas ya? Itu contoh tentang huruf sesuatu itu bisa mengkoitkan sesuatu yang mutlak. Kayak kalau di Jawa itu ada kalimat, ada kata-kata iwa. Kalian tahu iwa? Iwa itu ikan. Tetapi dia itu terkadang diitlakkan artinya lain. Apa iwanya hari ini? Itu bukan ikan. Jadi lauk gitu. Makanya bisa ada iwa peye, iwa tempe. Orang bingung gitu, ini ikan apa tempe? Kadang diartikan ke bahasa Indonesia pasti kata-kata ikan juga. Kan kalau kita ngomong bahasa Indonesia gitu kan, ikannya apa hari ini gitu. Maaf ada ikan gitu. Kan kurang ajar banget kita bertamu terus ayo makan ikannya apa gitu, langsung pede deh kan. Ikannya apa? Padahal yang dimasak tempe gitu kan. Padahal maksudnya adalah lauknya apa. Nah itu maksudnya pengitlakan sesuatu itu terkadang beda-beda huruf. Bapaknya. Jadi poinnya tadi ketika bertabrakan dengan istilah Quran bisa dimenangkan yang huruf yang ya dimenangkan dengan ini ya, dengan tafsil ya. Itu tafsilnya ada di qawaid fikih. Nah, Quran dikalahkan. Masih pemahaman anak enggak bukan. Ini logika ekstrim itu kayak gitu. Logikanya bukan seperti itu. Bukan kita sedang menabrak Quran, bukan. Karena isti'mal lafadznya itu memang lebih sering menggunakan isti'mal lafadz urfinya, kayak gitu. Justru kalau misalnya kita menggunakan isti'mal lafadz Quran itu lebih bermasalah. Waduh, kalau misalnya dikatakan ini kita nggak bilang nggak makan daging, kacau nih, nggak bisa makan apa-apa kita jadi akan gitu. Ya. Kalau
si lapisnya itu bermaksud tauriah gimana? Apa? Si lapisnya itu yang berbicara itu bermaksud Ya. tauriah, jadi beda hukum lagi gitu. Di dalam hukum tauriah itu juga ada ininya ya, ada ketentuannya ya. Jadi kita nggak bisa sembarangan mengatakan saya ngomong ini, maksudnya kan ini enggak. Itu ada ketentuannya. Dia buat menghindari apa gitu. Ya, salah satunya. Makanya nanti pembahasan kazib itu sejatinya di dalam pembahasan badi, ilmu badi itu panjang. Gitu. Saat kita mau mentaksim atau membedakan antara kazib dengan yang dinamakan majaz. Karena kazib itu juga istimalul lafzi li ghairi maudi alahu. Gitu. Tetapi pertama nggak ada alaqah, terus kedua ada qasad. Gitu. Dia qasad memang untuk membalikkan makna itu. Gitu. Tauriah juga mirip-mirip dengan kazib, tauriah itu. Hanya saja kalau kazib itu nggak ada lakoh, nggak ada sisi pembenaran dia menggunakan lafaz itu, gitu. Atau dia menggunakan makna itu kazib. Sedangkan tauriah ada sisi pembenaran. Jadi dia satu lafaz punya makna dekat, makna jauh. Dia menggunakan lafaz mengartikan kepada makna jauh. Dan itu ada aturan, intinya gitu. Ya aturannya di balaghah. Detailnya itu di balaghah. Kebetulan kemarin itu saya itu menjadi pembimbing KTI yang angkatan 7. Dia itu bawa tema implikasi kazib terhadap hukum syar'i. Gitu. Apakah semua bohong? Intinya seperti itu tema itu. Nah, akhirnya mukoronahnya apa? Mukoronah antara kazib sama tauriah ini. Karena yang dimana-mana orang itu salah menggunakan tauriah. Dia padahal bohong, tetapi menggunakan kata-kata saya sedang tauriah. Enggak. Karena kalau tauriah itu ada aturan dalam artian dia menggunakan lafaz kepada makna jauh. Makna jauhnya ini muktabar. Sedangkan orang bohong itu bukan makna jauh, memang bukan makna dia gitu. Misalnya orang mengatakan kamu udah makan, udah gitu, padahal belum gitu. Nah itu kan sesuatu yang nakit, sesuatu yang nakit itu dia bukan makna dia gitu, sesuatu yang nakitnya. Walaupun ada pembenaran kita menggunakan makna nakit, tetapi itu dengan jalan yang berbeda, bukan dengan jalan bohong. Itu misalnya contoh. Ustaz, benar nggak Ya. sih Ustaz? Benar nggak apa tasawur yang bermana idrok mutlak tadi itu menjadi maksim? Ya. Nah, tasawur apa yang di bawahnya tasawur sama tasdik yang tasawur syahadat itu jadi kosimnya Ya. Terus kisemnya. Terus yang mukobilnya itu menjadi maksim. Mukobil tasawur tasdiknya itu dia kosim maksudnya. Kosim ya. Ya, benar. Berarti tasdik di sini adalah dia ada dua kemungkinan tasdik itu. Kan kita kalau udah bisa menempatkan enak. Tasdik itu imam kosimnya tasawur, imam maksimnya tasawur kan gitu kan? Imam kosimnya, imam kisemnya tasawur, gitu kan? Tetapi tasawur yang mana? Kita takik lagi. Tasdik itu adalah kosimnya tasawur syahadat dan dia adalah kisemnya tasawur fakot. Jelas ya? Itu udah kita posisikan. Dan tasawur yang 4 yang dipakai sama Imam Damanhuri di dalam syarahnya itu adalah tasawur yang maksim atau tasawur fakot. Kalau kita udah posisikan enak. Setelah kalian paham ini sejatinya kemarin itu iskal banget kan. Cuman karena udah nggak mau tahu lagi udahlah ya selesai. Ini udah nggak sanggup lagi, bebannya terlalu berat gitu kan. Tasawur syahadat yang ini. Jadi tasawur bihukum bisa dibilang tasdik. Yang di sini Tasawur bihukmin. Oh, oke, benar, itu benar. Tasawur yang bermakna idrok mutlak dan dia bihukmin itu bernama tasdik. Tapi lebih turunan. Tergantung penggunaannya. Ini tasawur Di mata digunakan idrok, di syarah digunakan tasawur. Lebih enak mana? Tergantung penggunaan, yang penting paham. Makanya saya sering mengatakan kepada kalian, misal saya tanyakan kepada kalian, berikan contoh tasawur, kalian mengatakan pulpen. Itu bisa jadi benar, bisa jadi salah. Enakan mana gitu. Tergantung kaliannya paham atau enggak. Kalau kalian enak pahamnya menggunakan tasawur, maka pakai tasawur. Kalau enak pahamnya menggunakan idrok, maka pakai idrok. Tetapi enaknya itu menggunakan idrok karena itu berbeda dengan tasawur. Cuman kalau untuk keren-kerenan menandakan kita itu ada pengetahuan lebih, kita menggunakan tasawur. Oh, antum belum tahu ya tasawur itu ada 2. Tahu ya. Sini saya ajarin. Tutor. Kan gitu jadi ya.
Iya. Udah ya, kita ganti topik ya. Saya kira tadi ini cuma 5 menit 10 menit ya, gimana? Sejam. Sejam lebih ya. Gimana? Dengan masa ada sama waktunya saya. Kenapa? Ada nggak upload yang cuma bisa dimaklumi satu cuma sisa di sisi dimantap. Aduh. Misalnya gini kan. Ya, bisa. Kan tadi yang apa melihat botol kan dari sisi-sisi berbeda. Ya. Beda-beda kan. Beda Coba bola San. Bola kan dari sisi berbeda pun dari atas. Dari bawah tak bola dia ada Oke. upload yang di sisi dilihat dari sisi itu cuma satu aja dia. Sejatinya Bola. bola itu masih masuknya dia itu adalah salah satu bu'ud. Kalian tahu bu'udun? Ada lagi nih. Makin pusing. Bola itu kan masih bisa memiliki warna, masih bisa memiliki motif gitu. Sehingga saat kita melihat dari sisi motifnya, kita bisa memahaminya motifnya. Dari sisi warnanya, dari sisi bentuknya gitu. Paham ya? Ada, jawabannya tuh ada, yaitu sesuatu yang memiliki makna basit. Apalagi itu? Nanti aja. Sesuatu yang memiliki makna basit. Makna basit itu apa? Makna basit itu adalah yang dalam maknanya itu nggak ada tarkib di dalamnya. Itu apa? Sesuatu yang tidak memiliki dimensi. Apalagi itu? Dimensi itu diartikan di dalam bahasa Arab itu dengan kata-kata bu'dun gitu. Makanya sesuatu itu imma 1 dimensi, imma 2 dimensi, imma 3 dimensi. Imma bu'dun wahid, imma bu'dain, imma salah satu bu'd gitu. Imma 3 dimensi. 3 dimensi itu apa ini? Kalian paham lah ya, 1 dimensi, 2 dimensi ya. 1 dimensi itu ini doang nih. Ini 1 dimensi. Dia itu nggak memiliki panjang, tinggi, lebar, nggak memiliki. Tetapi saat kita itu udah tarik dia memiliki panjang, kita bisa mengartikan lebarnya, itu udah jadi 2 dimensi. Saat dia memiliki volume, memiliki ruang, itu menjadi 3 dimensi. Makanya itu kan dibahas banget di dalam sains. Yang paling kita ini adalah makhluk 3 dimensi. Kenapa? Karena kita ini memiliki ruang dan kita ini terikat dengan tempat, gitu. Terikat dengan tempat, terikat dengan waktu. Jadi ibaratnya kita saat berjalan atau kita saat melalui sesuatu, kita tuh pasti terikat dengan waktu, gitu. Nah makanya nanti ada dikatakan ada sesuatu di luar sana yang dimana dia tidak terikat waktu, tidak terikat tempat, gitu. Itu apa? Itu adalah 4 dimensi. 4 dimensi itu di saat waktu itu bukan permasalahan dia lagi, tempat itu bukan permasalahan. Dalam artian apa? Kalau 3 dimensi ini kan satu ruang, gitu ya. Dia itu yang memiliki bentuk, gitu ya. Hanya saja bentuknya itu dia tidak bisa memiliki 2 bentuk yang sama di waktu yang sama. Dia bisa memiliki 2 bentuk yang sama di waktu yang berbeda. Misalnya bentuk saya di sini, saya bisa memiliki bentuk saya di sini saat saya pindah. Itu waktunya udah berbeda. Jelas maksudnya? Gitu. Nah, sedangkan yang 4 dimensi itu dia bisa memiliki dua bentuk di waktu yang sama, di tempat yang sama gitu. Dalam artian dia nggak terikat ruang dan waktu lagi gitu. Nah, sesuatu yang bisa menciptakan 4 dimensi itu adalah sesuatu yang 5 dimensi. Wah, itu kalian kalau mau paham itu sains. Makanya kalau sains saja mengatakan hal seperti itu ada, maka aneh kita misalnya umat beragama mengatakan mustahil ada sesuatu nggak memiliki tempat dan waktu, itu sangat bahaya. Nah, itu yang paling dibahas di dalam ilmu kalam. Di saat kita mau mentafrik antara sifat-sifat Tuhan sama sifat-sifatnya makhluk. Makanya ada pembahasan intinya itu apa? Jauhar sama arod. Jauhar sama arod itu apa? Itu adalah inti daripada semua unsur bumi, dan dia itu adalah sifat-sifatnya apapun itu makhluknya. Gitu. Dia itu masih memiliki waktu dan masih memiliki tempat. Gitu, intinya. Dan Tuhan itu nggak memiliki itu semua. Karena apa? Karena Tuhan yang menciptakan itu. Makanya fatal banget saat kita mengatakan Tuhan berada di sini, Tuhan berada di sini gitu. Tuhan berada di arsy, Tuhan berada di langit, itu fatal banget. Karena kita katakan ada, itu adalah kita berarti mengatakan dia berada di tempat itu. Padahal tempat itu dia yang ciptakan. Bahkan dia itu udah ada sebelum kalimat ada itu ada. Jadi sangat fatal saat kita mengatakan lalu Tuhan berada di mana? Enggak, Tuhan itu nggak berada di mana-mana. Nggak, kita katakan dia itu nggak bertempat ya. Karena tempat itu ciptaan dia. Jadi kalau misalnya Tuhan itu bertempat, maka dia itu membutuhkan ciptaannya. Enggak, Tuhan nggak seperti itu. Itu ya seperti itulah yang nanti akan dibawa kita itu ke dalam ilmu kalam.
Itu tadi gara-gara itu kenapa sih jelasin itu tadi? Oh, pertanyaan itu yang bola. Dia kira bola mentang-mentang bulat gitu kan. Saya lihat dari bawah sini sama aja, sama-sama bulat. Nggak tahu bola itu masih memiliki warna, masih memiliki bentuk. Apa coba lanjut? Apa warnanya? Warna titiknya. Oke, kita lanjut ya. Tolong dihapus semuanya. Nanti foto dulu. Penyandarannya. Kata dia. Udah. Foto. Belum. Ini selfie dulu, selfie dulu. Cantik kalau bisa Thailand. Starting mulai deh. Patani. Itu bentuk satu dimensi. Ya pokoknya mafhum sama konteksnya satu kan. Iya kan? Oke, kita lanjut ya. Otot-otot zihannya udah longgar belum? Kalau belum longgar silakan dilonggarkan dulu peregangan. Yang lelah tuh di sini gimana diregangkan coba? Otot-otot. Yang perlu disisir-sisir dulu mungkin banyak ini kan. Yang penting jangan sampai rontok aja maklumatnya. Si Fikri aja sampai pangkas loh, katanya mau mati katanya. Dewe satu kelas botak kan. Biar lebih fresh gitu kan masuk maklumat kan, nggak terhalang gitu kan. Yang cowok maksudnya. Oke, kita lanjut. Siap. Asli saya kira kemarin ini kan sisa yang kemarin kan? Oh ya, sisa yang kemarin. Iya paham. Loh, kok bisa? Dari awal. Berusaha itu kayak macam banyak proses. Oh, masalah. Banyak kan sumpah itu. Kenapa tidak menuliskan ini? Oke, kita lanjut. Saat kita udah memahami konsep nakid kemarin, saat dan musawi nakid, jadi pembagian ilmu kepada tasawur sama tasdik itu asalnya asal apa? Akal masa iya. Akal baca apa itu? Asalnya asal apa? Tasawur tasdik, akal. Kenapa akal? Karena Bisa iya sama musawi nakidnya. Musawi nakidnya. Oh iya. Kenapa musawi nakid? Karena tasdik itu maknanya adalah yang bukan tasawur atau nakid daripada tasawur. Jelas ya? Nah, saat kita memahami kedua ini, ilmu historial alam, ilmu ini hanya terbagi menjadi dua dan itu akal yang membagikannya. Dalam artian ilmu itu nggak ada kemungkinan ketiga. Kemungkinannya itu imma tasawur, imma
tasdid. Terus masing-masingnya ini memiliki mabadi, memiliki makosid. Mabadi, nah, mabadi tasawur. mabadi tasawur itu adalah lihat al-kuliyatul khams. Terus maksudnya adalah ta'rif. Kalau dari bawah Ini mabadinya adalah Wadiyah. terus ini. Di saat dia memiliki mabadi makosid, maka pembahasan mantik itu sejatinya cuma 4 ini. Dan 4 inilah pembahasan mantik yang ada di dalam kitab mantik yang pertama kali ditadwin atau pertama kali dibuat, yaitu kitabnya Aristoteles. Di dalam kitabnya Aristoteles itu pembahasan mantik cuma 4 ini doang. Berarti cuma terbagi menjadi 4. Beberapa ulama mentafrik kias itu menjadi 5. Gitu. Kias itu ada 5 nanti. Sehingga akhirnya mereka mentafrik atau mentaksim pembahasan mantik itu kepada 3 pertama sama 5 pembagian kias, sehingga menjadi berapa? 8. Menjadi 8. Saat ini dibagi pada 5, berarti yang pertama itu adalah burhan. Ini pembagian kias. Jadal, Syibang diri. sama. Nah, secara umum pembahasan mantik itu ada 4 gitu, atau kita katakan ada 4 kisem gitu aja. Cuman ada 4 bab gitu ya. Beberapa ulama yang lain mentafrik pembahasan kias itu kepada masing-masing kisemnya dia, sehingga akhirnya pembahasan mantiknya ada berapa bab? Ada 8. 3 yang pertama dan kiasnya ada 5. Oke, jelas ya. Nah, terus beberapa yang lainnya itu memasukkan pembahasan tentang mabahisul alfad ke dalam pembahasan yang terpisah. Padahal mabahisul alfad itu satu pembahasan dengan dia, tetapi ini mentafrik. Sehingga akhirnya pembahasan mantik itu ada berapa? Ada 9. Kalau misalnya mabahisul alfad itu ditafrik. Ini jelas ya? Nah, itu hanya pembagian tentang bab-bab yang ada di dalam ilmu mantik itu sendiri. Berarti berarti ada beberapa kemungkinan. Dia itu hanya 4 gitu, atau dia itu 8 kalau misalnya si kiasnya kita keluarkan semua. Dia itu ada 9 kalau mabahisul alfadnya dipisah. Bahkan dia itu ada 10, yang dimana yang di atas ini pembahasan dalalah itu dipisah. Pembahasan dalalah itu dipisah. Nah, 10 bab inilah yang muntasyar di kitab-kitab mutaakhirin. Gitu. Kitab-kitab mutaakhirin ini pembahasan dalalah pasti itu. Dalalah itu memang pembahasan mantik. Dalalah, terus mabahisul alfad, kuliyatul khamsah, langsung ta'rif. Setelah itu qadoya, qiyas beserta 5 anggota qiyasnya ini. Qiyasnya akhwat aja. Iya, soal ikhwaniha. Tergantung kiasnya itu cowok atau cewek. Oke, yang keren jelas. Itu yang 10 pembahasan atau 10 pembagian itu yang muntasyar dalam kitab-kitab mutaakhirin. Makanya kita kalau misalnya kalau sulam itu di luar ya. Sulam itu dalam artian dia itu memang pendekatan banget untuk mubtadiin, sehingga akhirnya banyak pembahasan-pembahasan di luar di luar masail mantik. Seperti apa? Seperti membahas hukum istigholnya, membahas anwa ilmu hadisnya gitu, membahas al-kulliyah, al-jususiyah, seperti itulah. Itu di luar pembahasan ilmu mantik aslinya. Pembahasan inti mantik itu cuman ini, dalalah. Maka kita kalau mempelajari kitab seperti Sawuji, mempelajari kitab seperti